seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Oke, menurut aku, kamu menurut nggak? Bukan sulap, bukan sihir. Sulap. Saya sendiri juga kaget. Kok bisa? Karena memang kartunya sebelah, separuh-separuh ya. Ini. Oh. Separuh 10, separuh. Oh, dikasih tahu, Pak. Ini tongkat bukan sembarang tongkat. Tongkat apa itu? Tapi ini tongkat sembarangan. Oke. Wah, ya. Ketika saya taruh tongkat ini di dalam. Wah. Sam Salabam. Apa yang menjadi tugas saya ya hanya menjadi pelengkap, hanya menebalkan, ya makanya saya kalau beliau tahu Jakarta, beliau Jakarta tahu, tahu-tahu saya di Jakarta. Yang membuat kita bisa ngeblend cepet dalam konteks Pilkada DKI ini karena tujuan kita secara garis besar sama, yaitu membahagiakan warga Jakarta. Mikir. Dikenal dengan gaya humor yang cerdas, mengandalkan permainan kata-kata dan singkatan jenaka. Lulusan Teknik Elektro ITS justru dikenal luas sebagai pelawak atau komedian. Alih-alih menikmati ketenaran sebagai pelawak yang super lucu, Cak Lontong memilih jalur 180 derajat berbeda. Dari komedian jadi ketua tim ses di Pilkada DKI Jakarta. Saya bersama Liz Hartono atau Cak Lontong. Terima kasih. Nama saya itu ya, Liz Hartono ya? Kayaknya. Iya. Gimana Mbak Rosi, sehat? Sehat. Saya harus disclaimer dulu. Saya ini agak trauma mewawancarai komedian. Hah? Kenapa? Trauma. Iya. Awalnya mewawancari, belum apa-apa aku udah mau. Belum apa. Memang kadang-kadang aura komedian dia nggak bisa disembunyikan. Tapi memang sebenarnya susah Mbak Rosi, jadi pelawak itu susah. Karena salah satu-satunya profesi yang dianggap sekaligus karakter itu hanya pelawak. Jadi kalau orang melihat pelawak dimanapun harus lucu. Dianggap lucu itu karakter seorang pelawak. Padahal tidak semua pelawak itu selalu lucu. Pelawak itu bisa hanya lucu ketika di panggung, tapi dalam keseharian dituntut lucu. Jadi lucu pelawak itu jadi satu karakter, dipaksa. Makanya saya sering ketemu orang, ternyata kalau biasa nggak lucu ya. Ya memang kalau biasa ya saya sebagai Liz Hartono tadi. Ya Cak itulah. Lontong itu panggung ya, Ya, untuk pasti, profesi. pasti, profesi. Iya. Ya, ini kita harus serius ya Cak Liz. Saya serius, orangnya saya serius. Mana pernah saya bercanda kecuali kalau pas waktunya aja saya. Terakhir saya wawancara Komeng. Iya, kalau Komeng mah usil banget Komeng. Makanya saya nggak pernah wawancara Komeng. Cak serius. Ini serius. Terus ya. Loh kan, saya udah serius. Cak Lontong, Hmm. ini kaget saya ternyata Cak Lontong memilih jadi ketua tim ses. Tuh mikir nggak ketika terima jadi ketua tim ses? Ya ini mungkin saya luruskan dari awal dulu. Itu bukan saya yang memilih. Tapi dari tim Mas Pram dan Bang Dullah yang memilih saya jadi ketua tim ses. Jadi nggak nawarin diri maksudnya kan? Bukan, saya bukan tipe orang yang suka menawar-nawarkan diri ya. Karena saya orang yang menurut saya ya, saya itu sebenarnya orang yang sangat selektif. Bahkan dalam hal pekerjaan sekalipun. Saya job biasa pekerjaan melawak aja, tidak semua tawaran itu saya ambil. Jadi tidak semua pekerjaan melawak saya ambil. Yang saya ambil hanya yang ditawarkan ke saya. Ini serius ini prinsip ini. Jadi ya pekerjaan yang nggak ditawarkan ke saya itu nggak pernah saya ambil. Nah, kalau tadi bicara menerima ya, lebih tepatnya menerima ketika dipilih menjadi ketua tim ses. Buat saya, apakah ini mikir atau enggak?
saya sebenarnya mikir dengan saya itu kan sudah sangat identik. Ya. Saya itu selalu punya slogan mikir. Kenapa saya selalu pakai slogan mikir? Karena sebenarnya saya itu udah posisi yang malas mikir sebenarnya. Jadi saya kalau mikir itu biar orang yang mikir gitu. Jadi kalau orang mikir kan seenggaknya saya terbantu. Karena kalau saya melawak, orang yang saya hibur itu mikir, nah itu memudahkan saya. Tapi kalau cuma saya yang mikir, yang saya hibur nggak mikir, nah itu capek di saya gitu kan. Nah ketika memilih menerima ajakan menjadi ketua tim SES ini, sebenarnya sebelumnya kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Pram Bang Dul, tapi saya tidak mengira bahwa saya akan ditunjuk sebagai ketua, itu aja. Dan waktu itu ketika saya ditelepon, karena saya posisi pas di Surabaya, saya waktu itu. Mau mantu kan waktu itu? Ya, pas mau mantu, tapi tepatnya 2 hari sebelum resepsi, jadi belum akad nikah juga. Jadi pas mau pengajian, mau siraman anak. Itu taktik kayaknya. Taktiknya siapa? Taktiknya Mas Pram. Ini lagi sibuk. Ah. Pasti kan pikirannya bercabang. Jadi sekarang aja saya tawarin. Nah itu mungkin juga ya, tapi pagi-pagi itu saya ditelepon. Mas, pertama Bang Dul telepon. Bla bla hasil kita ngobrol kemarin gini, kita sepakat pengen Cak Londong jadi ketua tim SES kita. Saya waktu itu ya karena sebelumnya udah ngobrol, udah ngeklik, oke lah Mas Pram juga akhirnya menghubungi. Cuma ketika itu ya nanti kita setelah acara Cak Londong selesai Jakarta kita ngobrol, saya pikir akan diumumkan ketika saya sudah di Jakarta. Dan ngobrol lagi dulu kan untuk Ngobrol lagi teknisnya. dulu. Tapi sebelum itu saya dikirim banyak hal di WhatsApp saya itu, potensi-potensi Jakarta, sumber daya manusia, tantangan dan solusinya gitu. Nah, saya kan mau pengajian, saya sebagai sohibul hajat, apa ini mau yang saya bacakan di pengajian kan gitu kan. Nanti orang-orang, loh ini untuk Jakarta kenapa dibacakan di Surabaya. Minta pikir-pikir, saya nyantai aja waktu itu karena toh ditunggu akan ngobrol di Jakarta. Tiba-tiba setelah acara selesai kira-kira siang ya, jam setelah zuhur gitu, WhatsApp aku baru pegang handphone lagi itu ada rame banget tuh WhatsApp di handphone. Saya pikir ngucapin selamat karena saya tahu mau nikahin anak. Ternyata lu kok nggak ada, bukan itu. Selamat jadi ketua tim SES, lu kok udah pada tahu, ternyata sudah diumumkan. Udah di jadi museum berita. Bang Yos itu kan. Ya udah akhirnya saya terkejutnya karena diumumkan waktu itu bukan menjadi ketua tim SES-nya. Kalau ketua tim SES saya sudah bersedia dan mau gitu. Tapi memang kalau nggak ada kejutan itu nggak surprise ya kan? Karena surprise itu kan kejutan. Ya sama. Nah, iya. Kalau nggak ada kejutan ya nggak ada surprise. Nah itulah. Cak, nggak ada yang tahu loh itu. Saya tanya Akbar, nggak ada yang tahu. Saya itu memang orang yang nggak suka apa ya, cerita-cerita sesuatu yang nggak perlu, karena buat saya. Maksud aku kan diskusi lah gitu. Cuman memang waktu itu udah mau akad nikah sih ya. Iya, jadi saya memang lagi fokus, seminggu itu saya sudah di Surabaya untuk mempersiapkan. Ini kan pengalaman pertama menikahkan anak, jadi belum punya pengalaman sebelumnya kan. Jadi saya benar-benar konsentrasi. Makanya udah nih, Ros, jangan nikahin anak deh kalau belum punya anak. Ribet, bener. Namaste. Wah sini, saya seneng kalau hostnya konsentrasi, ini saya bisa fokus. Nyesel nggak tapi? Merasa dijebak nggak? Oh enggak dong, karena seperti saya katakan tadi, sebelumnya kita sudah banyak ngobrol dan ngeklik gitu kan. Jadi buat saya ketika saya hanya masalah posisi, saya berpikir awalnya memang diajak untuk membantu Ya. di tim SES itu, tapi ternyata posisi saya di Jadi memang jadi bukan pilihan Cak Lontong memang mau membantu ya. Iya. Hanya memang posisinya tinggi banget. Ketua tim SES tuh waduh tinggi Iya, banget kalau- Cak. Saya taunya Cak Lontong tuh emang badannya tinggi. Nggak tahu bahwa memang harus jadi ya posisinya mungkin memang tinggi. sudah suratan garis kepala mungkin ya. Garis tangan. Yang tinggi kan kepala, tangan kan nggak tinggi. Gimana kan ini masalah tinggi. Nggak ada kepala tinggi. Memang yang ditinggi ukur di apanya, tangannya apa kepalanya? Iya. Bahkan kepalanya sampai. Awalnya saya gini, ketika saya terlibat di politik ya, di pilpres dan segala macam itu kan posisi saya ya itu tadi sebagai membantu di tim kampanye, sosialisasi seperti itu. Sekarang tiba-tiba
menjadi ketua Iya. tim ses. Waktu itu, wah biasanya kalau dulu kan saya ditugaskan. Waktu saya dipilih jadi ketua tim ses, dalam bayangan saya pertama kali, asik nih, saya bisa menugaskan Cak Lontong gitu kan. Ya, Cak Lontong kan biasanya jadi ya yang bekerja membantu kampanye. Sekarang saya jadi ketua tim ses, berarti kan saya bisa nyuruh-nyuruh Cak Lontong. Saya pikir gitu, saya baru sadar, loh Cak Lontong kan saya sendiri gitu ya. Tuhan, nasibku kalau wawancara bisa pelawak. gitu ya? Bisa, hebat ya. Luar biasa loh. Tapi nggak bisa gini, Bisa gitu tapi. nggak bisa gini. Calon dong. Ya, Aku lupa mau nanya apa. atau aku yang nanya aja. Enggak. Sebentar. Ada yang aku mau tanyain. Apa? Tentang apa nih? Ya tentang kamu lah. Tentang tim ses atau tentang komediannya? Mungkin saya bisa bantu. Kira-kira apa? Atau saya jawab dulu aja nanti kamu bikin. Kan ini ada editing jadi bisa ditutup dia taruh. Enggak. Calon Tong ini jadi ketua tim ses. Kan nggak main-main. Padahal Cak Lontong kan terkenal dengan komedian. Komedian lucu lah, cerdas gitu. Cuman nunjuk Cak Lontong jadi ketua tim ses, kemudian jadikan kan bercanda nih mah. Nah ini yang mungkin saya nggak setuju kalau ketika siapapun ya, kalau sekarang konteksnya saya yang dipilih jadi ketua tim ses sebuah kontestasi pilkada itu dianggap bercanda, bukan itu. Karena bercanda buat saya itu tentang konsep, bercanda itu bukan tentang person. Rossi bisa saja bercanda, tapi saya bisa saja bercanda, tapi bercanda itu artinya siapapun bisa bercanda, bukan perkara manusia. Kalau saya berarti bercanda, bukan itu. Tapi sebuah konsep, apapun yang saya lakukan bisa disebut bercanda atau tidak, ya tergantung konsep yang saya lakukan. Dan dalam konteks ini kan saya sebagai ketua tim ses ditunjuk bukan karena bukan akhirnya konotasinya jadi bercanda, tapi buat saya ini sebuah keseriusan ketika saya melihat bagaimana Mas Pram dan Bang Dul ini memang ingin membawa pilkada di Jakarta ini suasananya riang gembira. Tidak ada hal-hal yang membuat kita menjadi, apalagi masyarakat awam menjadi alergi anti politik gitu ya, a priori terhadap politik, enggak, justru dibuat riang gembira. Makanya memilih saya itu saya kira itu pertimbangan yang serius dari Mas Pram dan Bang Dul. Jadi tidak ada bercanda-bercandanya, dan saya menerima, makanya saya kalau ditanya, ini sebuah bukan kehormatan buat saya, ini sebuah tanggung jawab aja. Kalau saya menerima ini sebagai ketua tim ses, ini bukan kehormatan, bukan anugerah, ini adalah tanggung jawab. Karena disitulah saya harus bekerja, bukan sebagai kapasitas saya sebagai pelawak. Walaupun saya dibutuhkan di situ dalam konteks untuk menciptakan politik yang riang gembira tadi. Jadi pertimbangan saya yakin itu sudah sangat matang ya sehingga diputuskan. Karena saya juga yakin bukan hanya beliau berdua kan, tim itu kan sangat besar. Tapi Cak Lontong yang dipilih sebagai ketua timnya. Nah, balik lagi, bercanda itu bukan orang tapi konsep. Buat saya begini, kalau Jakarta dengan warganya yang ya untuk ukuran provinsi yang nggak terlalu luas tapi 10 juta lebih itu kan besar sekali. 10 juta warga negara, warga Jakarta maksudnya. Ketika dalam pilkada hanya diberi satu pilihan, mau nggak mau harus memilih itu. Buat saya cara berpikir inilah yang justru bercanda. Buat saya ya, Anda mau bercanda dengan nasib 10 juta lebih warga Jakarta hanya dengan memaksa memilih sebuah pasangan. Itu baru bercanda. Itu buat saya baru bercanda. Jangan bercanda dengan nasib warga Jakarta. Kita harus serius. Kita harus memberikan pilihan yang terbaik untuk warga Jakarta. Dan kenapa kita membawa konsep yang gembira itu karena Sorry, kalau kembali tadi. Jadi justru kadang-kadang yang bercanda itu malah cara membuat kebijakan. Cara membuat rakyat tidak punya pilihan. Itu baru bercanda. buat saya melihat bercanda itu, karena bercanda itu sebenarnya sebuah konsep, bukan tentang manusia orangnya. Cerdas kamu, Cak. Dari kemarin. Baru kemarin cerdas. Benar juga ya, nggak kepikiran. Jadi
Jangan lihat orang itu karena dia pelawak cuman lu bercanda, itu justru merendahkan profesi orang yang digeluti dengan serius. Bener. Tapi justru ketika kita bercanda dalam konteks ngatain it's a joke gitu dengan apa ya, dengan muatan yang negatif, itu justru ketika kita melihat rakyat disalahgunakan. Itu kan ya membuat rakyat semuanya sendiri kan bercanda. Ini sebagai kita persempit aja lah. Coba Rosi bayangkan, ketika waktu itu istriku memilih aku sebagai suami, apa dalam pikirannya konteksnya bercanda? Bercanda itu. Bercanda. Yang bener ah. Bener. Saya tanyakan dulu ya, kamu bikin ragu-ragu. Karena apa? Istri memilih pasangan, memilih suami kan konteksnya kan untuk masa depan. Ini membangun sebuah keluarga. Saya yakin bukan bercanda seperti itu. Walaupun yang dipilih seorang komedian. Ya seperti itulah menurut saya. Tapi ketika apapun profesi Anda tidak serius menjaga sebuah rumah tangga, nah itu berarti Anda bercanda dengan rumah tangga itu. Cuman gini Cak Lontong KTP-nya apa? Di mana? Saya sekarang KTP masih tetap saya warga Surabaya. Nah, bercanda ini. Nah, maksudnya? Canda. Cak Lontong nyuruh-nyuruh saya, nyuruh-nyuruh warga Jakarta pilih calon yang Cak Lontong dukung. Tapi Cak Lontong sendiri sebagai ketua tim ses, Cak Lontong nggak milih dia. Bercanda ini. Kalau itu perspektifnya melihat bisa dari banyak sisi. Karena gini, kalau misalnya ya, Anda seorang supir, anggap aja ini taksi gitu ya, atau mungkin angkutan umum, atau mungkin supir bus. Anda membawa penumpang dalam kendaraan itu ke suatu tujuan. Apakah Anda harus jadi warga di tujuan itu? Apakah Anda harus menetap di tujuan itu? Kan enggak. Yang penting Anda membawa dengan selamat sesuai dengan keinginan orang-orang yang harus Anda antarkan. Kita kalau melihat dari persepsi itu, saya kira ya tidak akan jadi masalah atau disebut bercanda. Karena konteksnya ya siapapun, karena mengajak kebaikan itu sebagai contoh nih. Saya dulu punya teman walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama. Teman kuliah ini. Tapi dia itu Katolik, saya Muslim. Tapi dia sering beberapa kesempatan gitu mengingatkan saya untuk ketika waktu masuk sholat. Sholat Jumat. Sholat apapun itu, pas ngobrol-ngobrol. Pokoknya ingetin untuk sholat. Sering, walaupun itu disengaja tidak buat saya, dia kan tidak sedang dalam keadaan bercanda. Dia Katolik menyuruh saya menunaikan sholat. Justru kalau dia Katolik, tahu saya Muslim, mengingatkan saya untuk ikut misa, nah mungkin dia konteksnya bercanda. Tapi ketika dia mengingatkan saya untuk sholat, nggak bercanda walaupun dia orang Katolik. Waktunya sholat nih, kamu nggak sholat dulu. Ya sama seperti ini, ketika saya mengajak warga Jakarta untuk memilih pasangan yang menurut saya ini Kebaikan untuk Jakarta. Kebaikan untuk Jakarta, konteks saya tidak bercanda sama sekali, terlepas dari saya warga Jakarta atau bukan. Saya melihatnya mungkin dari sisi yang itulah, lebih tepatnya seperti itu. Sebagai seorang supir, Anda membawa gerbong tim ses ini, meskipun yang penting Anda membawa gerbong ini ke finish. Finish, tujuan sesuai yang diharapkan yang saya bawa. Bukan sesuai apa yang saya inginkan. Itu yang terpenting. Karena sehebat-hebatnya supir, kalau membawa penumpang seperti yang diingini supir, pasti akan diprotes sama seluruh penumpang. Orang mau pergi ke Jakarta, tiba-tiba dibawa ke Bandung misalnya, atau ke Sumatera, lah kan pasti dimarahin kan gitu. Tapi kalau saya bisa membawa ke tempat tujuan, dengan happy, mereka selamat dan ternyata tepat waktu, mereka seneng, kan mereka tidak akan pernah menanyakan, Pak supir ini KTP-nya mana? Kan enggak. Orang mana Pak supir? Enggak. Tapi wah, Anda supir yang bekerja sesuai dengan tugasnya. Buat saya itu lebih penting, jauh lebih penting. Bagus juga analoginya ya. Ya lumayan, ini baru nemu.
cuman nggak sayang ya, Cak? Sama istri ya sayang lah. Bukan sama pilihan ini. Oh, saya itu banyak ya. Dan pengalaman itu bukan hanya sekarang, Rosi. Ketika ini saya ingat betul, bahkan itu waktu itu saya pun tidak berpikir sejauh itu ketika tahun 2014. Saya memilih untuk ikut dalam membantu kampanye Pilpres tahun 2014. Konteksnya waktu itu kan sama itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bagaimana partai pendukungnya. Tapi melihatnya bukan dari sisi itu, dari sisi saya. Tahun itu saya pada posisi ketika karir saya di dunia entertain melawak ini lumayan tuh lagi naik-naiknya. Dulu wah kalau Susah cerita sebelumnya itu susah. Ketika ini naik-naiknya, kemudian tahun 2014 itu saya mendukung Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres. Itu teman-temannya yang tahu persis perjuangan saya merintis karir ini, itu malah mereka sport jantung deg-degan. Menyayangkan keputusan saya. Karena pertimbangan mereka mungkin waktu itu, ya kalau menang, kalau kalah, kamu sudah mulai enak, kamu terjun walaupun bukan secara praktis, tapi kamu membantu, kalau kalah, wah bisa Habis. berantakan. Padahal Mereka lagi benar-benar bisa dibilang menuju puncak ya. menuju ya bukan belum puncak ya, saya nggak merasa, saya karena tidak punya target puncak untuk karir saya, tapi saya ya ini grafiknya lagi naik-naiknya. Jadi yang tahu persis perjuangan saya itu waktu itu menyayangkan dan mereka deg-degan khawatir, tapi begitu akhirnya menang ya itu hal yang saya sendiri juga nggak tahu waktu itu, bahwa saya yakin 2014 pasti akan menang juga saya nggak tahu, tapi bahwa akhirnya seperti itu. Banyak yang menyayangkan. Nah, itu kan pertaruhan yang 2014 itu titik kritisnya sebenarnya buat saya itu sangat tinggi. Tapi kalau sekarang kan secara karir buat saya pada posisi yang ya apalagi sih yang harus saya kejar, cari gitu kan. Hanya kalau sudah masuk ke dalam pilihan-pilihan politik ya, Cak Lontong, apa Cak Lontong nggak merasa sayang yang harusnya Cak Lontong itu milik semua, tapi kemudian Cak Lontong dianggap partisan? Itu kan begini ya, ketika kita punya pilihan, ketika kita punya prinsip, itu pertanyaan itu kan sebenarnya apakah seorang pelawak, seorang penghibur itu tidak punya hak politik sebagai warga negara? Kan tetap punya. Memang resikonya seperti itu, tapi buat saya itu sebenarnya bukan resiko. Itulah yang melengkapi saya sebagai seorang komedian dan warga negara. Saya akan bisa menunjukkan bahwa saya ketika berdiri, makanya saya katakan tadi, ketika saya menjadi ketua tim ses, ini konteksnya bukan bercanda, konteksnya bukan sebagai pelawak, tapi saya sebagai warga negara, saya sebagai rakyat yang diberi kepercayaan dalam sebuah perhelatan politik. Nah, saya berusaha membedakan itu. Jadi buat saya kalau dianggap apa nggak sayang dan sebagainya, nanti dianggap berpihak. Ya memang ketika itu pasti akan terjadi, tapi konteksnya kan saat itu. Kan saya sebutkan, saya kan bukan maaf ya, Cak. Karena kan bisa mengambil jalan yang lebih aman. Seperti tadi Cak Lontong bilang, di kantor soalnya ada namanya Cak Eko, jadi nanti Cak Agus ada tuh juga. bakso itu. Iya. Cak Lontong bisa mengambil jalan yang aman. Jadi karena Cak Lontong tadi mengatakan, yang mana saya appreciate banget, tetap punya hak politik, tapi kan itu juga bisa diartikulasikan di panggung-panggung, di mana melawak adalah bagian dari kritik sosial tanpa harus menceburkan diri dalam kelompok politik tertentu. Nah, kenapa nggak memilih jalan yang bisa dibilang relatif lebih aman? Job lancar, tidak ada fans yang berkurang. Kenapa bukan pilihan itu yang diambil, Cak? Begini, Rosi, saya dalam karir pun saya bukan tipe orang, kalau tadi awal saya mengatakan saya hanya mengambil job yang ditawarkan ke saya, itu konteksnya sebenarnya konteks ya
santai untuk menunjukkan bahwa saya punya prinsip. Waktu itu begini, saya itu sadar betul posisi saya. Saya tidak bisa mengikuti era ini semau saya. Contohnya begini, saya kalau di sosmed itu mungkin tidak bisa seaktif teman-teman yang memang ketika mereka tumbuh di karir ini, sosmed sedang tumbuh juga. Gitu. Saya sudah pada posisi di mana saya berada dan baru sosmed tumbuh. Kalau saya mengikuti iramanya sosmed ini, saya mungkin nggak bisa selincah mereka. Dan saya tidak memaksakan itu. Saya ingat betul ada ketika waktu itu bahkan mungkin hampir 20 tahun yang lalu ya terjadi ya. Ketika ada begini, saya punya temen yang dia itu karena temen deket dia tahu betul. Cowok cewek? Ini teman saya ini perempuan, teman kuliah. Dia punya anak. Waktu itu dia tiba-tiba, lama nggak komunikasi, tiba-tiba menghubungi saya. Waktu itu belum ada WhatsApp, BBM waktu itu ya. Dia habis nganter anaknya yang waktu itu SMP. Nonton sebuah pertunjukan, show stand up komedian. Muda, keren gitu, rame. Itu SMP, SMA lah. Itu ya anggap aja ribuan di gedung itu nonton. Ketika dia melihat nganter anaknya, dia inget temennya yang juga komedian, juga komika. Saya yang ngubungin. Dan kata-katanya itu bagus, itu memotivasi saya. Kapan ya saya bisa melihat temanku bisa seperti ini? Oh. Dieluk-elukan oleh ribuan orang datang di show-nya. Saya ketika menerima itu, saya sadar bahwa, saya katakan bahwa saya harus realistis. Saya sudah tidak muda lagi. Itu mungkin ketika tumbuh stand up mungkin sekitar 2010 ke sini lah. Saya waktu itu pun juga sudah bukan orang yang muda lagi, yang tidak bisa dibandingkan dengan komika yang muda seperti itu. Buat saya harus memilih segmennya. Saya mengejar mereka pun saya nggak akan bisa. Biarkan itu menjadi tempat mereka dan saya punya tempat sendiri. Karena begini, pertimbangan saya begini. Mungkin buat saya lebih realistis kalau saya diidolakan, dielu-elukan oleh 10 saja sebuah CEO sebuah perusahaan daripada ribuan anak-anak SMP SMA. Karena buat saya lebih realistis dalam konteks saya. Saya itu sudah bukan yang harus masih panjang, enggak. Saya hanya memanfaatkan waktu yang sempit ini dan saya berkarir dan seefektif mungkin. Kalau saya mengharapkan mereka mungkin terlalu, ya saya harus mundur ke belakang dan saya nggak punya energi seperti itu. Jadi ketika saya dihadapkan, saya melihat seperti yang saya katakan, di entertain pun saya tetap punya prinsip. Apalagi dalam konteks seperti ini. Ketika saya merasa bahwa dalam karir saya, apalagi sih yang saya kejar, ini ada sebuah tanggung jawab, ini ada sebuah kesempatan buat saya untuk bisa membuktikan kepada saya sendiri sebenarnya. Bahwa saya bisa lebih dari itu. Calontong berarti tadi, contoh nilai yang mau Cak Lontong katakan tadi satu, bahwa ya berapapun umur terutama yang sudah menjelang sepuh tadi. Nggak enak banget sepuh. Ya itu memang penghormatan loh. Iya. Ya kan, hormat. Benar. Itu tidak menghalangi Cak Lontong untuk tetap bisa berprestasi di dunia hiburan. Nggak perlu kemudian harus merasa tersaingi dengan anak-anak muda. Itu untuk semua para senior ini contoh yang luar biasa.